Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-kitabihil azim wa banainahu ahkamu bisunnati nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kami yang doim ini akan menyampaikan sebuah renungan tentang sebuah nasihat dari Imam Ghazali kepada murid-muridnya, yang termasuk nasihat ini bagi kita semua. Suatu saat Imam Ghazali bertanya dengan 6 pertanyaan kepada murid-muridnya, sekaligus menguji daripada murid-muridnya. Pertanyaan yang pertama, ketika Imam Ghazali bertanya kepada murid-muridnya, "Wahai muridku, apa yang paling dekat dalam hidup kalian?" Sebagian murid-murid menjawab, "Wahai guru, wahai syekh, yang paling dekat dalam hidup kami adalah keluarga kami." Sebagian lain menjawab, "Yang paling dekat dalam hidup kami adalah istri kami, anak-anak kami, sahabat-sahabat kami." Sang guru tersenyum lalu mengatakan, "Shadaqta, engkau benar. Itu adalah sesuatu yang lahiriah, yang tampak, yang bisa kalian lihat. Katanya hakikat yang sebenarnya yang paling dekat dalam hidup kalian adalah kematian." Di dalam surah An-Nisa ayat 78 Allah menyatakan, "Ainama takunu yudrikul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah." Dimanapun kamu berada, kematian itu akan menjemput kamu, walaupun kamu berada dalam benteng yang tangguh sekalipun. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat, para pencinta amal ibadah yang kami cintai karena Allah. Oleh sebab itu, kalau kita tahulah bahwa kematian adalah sesuatu yang mysterious problem, karena 4 hal tidak akan bisa dijawab oleh manusia sepintar apapun di muka bumi ini. Di mana dia mati, kapan dia mati, bagaimana cara dia mati, dan kelak akan dikuburkan di mana. Tidak satupun orang yang mengetahui hal tersebut. Oleh sebab itu, baginda Nabi besar Muhammad SAW menyatakan kepada kita semua, "Akisun nas aktsarun dzikra lil maut wa asyadduhum mustitidallah." Secerdas-cerdas manusia, sepintar-pintar manusia adalah orang yang banyak mengingat mati dan mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian. Kenapa Nabi menyatakan seperti ini? Jelas sudah. Ketika seseorang memiliki harta yang banyak, maka orang yang cerdas, harta bukan saja untuk diri dan keluarganya, tapi bisa menjadi jalan untuk menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memiliki rumah yang banyak, sebagian bisa dijadikan sebagai pesantren, sebagian bisa dijadikan rumah-rumah tahfiz, bisa dijadikan tempat-tempat majelis taklim, dan itulah sebenarnya miliknya. Sementara rumah-rumah yang ada di dunia ini kelak akan diperbutkan oleh ahli warisnya. Begitupun dengan anak. Berapa banyak anak yang darah daging kita belum tentu bisa dapat menyelamatkan kita di akhirat nanti. Maka orang yang cerdas tidak saja mendidik anak menjadi anak yang pintar sampai S3 sekalipun, tapi mampu menjadikan aset menjadi anak-anak yang soleh, yang kelak ketika dia meninggal nanti akan banyak doa-doa mengalir baginya setelah kematiannya. Inilah orang yang cerdas. Oleh sebab itu, kematian itu akan menjadi nasihat, karena dia sangat dekat dalam hidup kita, dan kematian tidak harus menunggu usia. Oleh sebab itu, Imam Ghazali menyatakan yang paling dekat dalam hidup kalian, ketahuilah hakikatnya adalah kematian. Pertanyaan yang kedua, apa yang paling jauh dalam hidup kalian? Sebagian murid-murid menjawab, "Wahai guru, yang paling jauh itu matahari. Yang paling jauh itu adalah langit." Yang lain menjawab, "Yang paling jauh itu adalah bintang gemintang." Sang guru tidak menyalahkan, lalu mengatakan, "Shadaqta, engkau benar. Itu secara lahiriah yang tampak di depan mata kalian, yang dapat kalian lihat. Tapi yang paling jauh dalam hidup kalian, ketahuilah, adalah masa lalu." Masa lalu adalah sesuatu yang semakin lama semakin jauh. Kita hari ini bukan kita setahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu. Kita hari ini adalah kita yang sebenarnya. Masa depan di dunia ini belum tentu dapat kita raih kalau tidak ada izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun semaksimal mungkin kita sekuat tenaga untuk mencapai kebahagiaan kita di dunia, untuk mencapai masa depan di dunia ini,
tetapi masa depan akhirat itu pasti akan kita temui. Sementara masa lalu telah berlalu dan kita tinggalkan dan tidak akan pernah untuk kembali lagi. Hari ini adalah milik kita. Oleh sebab itu, apa yang mampu kita perbuat hari ini, perbuatlah hari ini. Makanya sahabat-sahabat Rasulullah SAW setiap saat bertanya kepada sahabat-sahabat yang lain tentang apa yang dilakukan pada hari ini. Apakah hari ini engkau telah bersedekah? Apakah hari ini engkau telah membaca Al-Quran? Apakah hari ini engkau telah mengikat silaturahim di antara sesama? Mereka tidak menanyakan berapa hartamu hari ini yang kau dapat, berapa materimu yang kau hasilkan hari ini, tapi apa yang kau perbuat hari ini. Karena jangankan untuk menunggu tahun yang akan datang, untuk 1 jam ke depan pun kita tidak bakal tahu apa yang bakal terjadi dalam hidup kita. Oleh sebab itu di dalam Al-Quranul Karim banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah cantumkan menggunakan sumpah dengan menggunakan waktu. Saking begitu berharganya waktu dalam hidup ini. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan wal fajr, demi waktu fajar, wal lail, demi waktu malam, wad duha, demi waktu duha. Bahkan di dalam surah Al-Asr Allah menyatakan wal asr, demi waktu asar, yang sebagaimana kita ketahui bahwa waktu asar menerjemahkan sebagian orang mengatakan demi masa, demi waktu. Padahal sebenarnya wal asr adalah waktu asar. Allah tidak menggunakan kata wa zuhr, demi waktu zuhur, tapi wal asr, demi waktu asar. Kenapa begitu singkatnya waktu asar? Karena sebentar lagi akan maghrib. Ini gambaran waktu terang akan berakhir dengan waktu gelap, kegelapan kuburan, di mana kita akan berakhir dengan satu masa di mana kita harus meninggalkan masa-masa yang lalu. Oleh sebab itu, orang-orang yang bijak akan mengambil iktibar kenangan masa lalu untuk memperbaiki di masa sekarang ini dan untuk menuju masa depan, bukan saja di dunia ini, tapi masa depan yang abadi di akhirat nanti. Saudaraku yang kami cintai karena Allah, hidup ini pada hakikatnya menunggu. Menunggu menjadi orang yang baik itu bagus. Yang salah ketika orang menunggu sesuatu yang tidak pasti, yang bisa menghabiskan waktu, terbuang percuma, tanpa ada pertanggungan jawab, tanpa ada hal-hal yang positif yang dapat kita lakukan. Menunggu kita menjadi orang yang kaya belum tentu kita kaya. Menunggu menjadi pejabat belum tentu kita menjadi pejabat. Bisa iya dan bisa tidak, dan bergantung atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi menunggu kematian itu pasti. Tetapi sesuatu yang pasti terkadang manusia cuek saja. Menunggu sesuatu yang tidak pasti, orang mati-matian dari pagi sampai siang, sampai sore, sampai malam, bahkan bertemu pagi lagi. Maka orang-orang yang bijak sekali lagi akan mengambil iktibar masa lalu. Seburuk apapun masa lalu itu akan dapat dijadikan pembelajar untuk memperbaiki selagi Allah masih memberikan kesempatan hari ini. Jangan pernah menunggu untuk esok atau lusa, karena hari ini adalah milik kita, dan ini apa yang dapat kita lakukan hari inilah yang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan yang ketiga, Imam Ghazali bertanya kepada murid-muridnya, wahai muridku, apa yang paling berat dalam hidup ini? Mereka menjawab, wahai guru, yang paling berat itu besi, guru. Selagi yang lain menjawab, yang paling berat itu kalau ditimbang adalah gajah. Sang guru tersenyum lalu mengatakan, sodakta, engkau benar. Itu secara lahiriah yang tampak di depan mata kalian. Ketahuilah, hakikat yang paling berat dalam hidup ini adalah menjaga amanah. Saudaraku kaum muslimin pencinta amal ibadah yang kami cintai karena Allah, mencari kepercayaan itu sulit, tapi menjaga kepercayaan setelah dapat kepercayaan itu jauh lebih sulit. Maka berapa banyak orang-orang yang siap menerima kepercayaan tapi sulit untuk menjaga kepercayaan. Dan setiap kepercayaan aman yang diberikan kepada kita akan dipertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari pemimpin tertinggi, presiden, sampai ke individu tertentu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan ketika di padang mahsyar nanti, jangan kita belum sibuk untuk mengatur diri kita sendiri, mempertanggungjawabkan diri kita sendiri, sementara kita harus mempertanggungjawabkan seluruh amanah yang dibebankan kepada kita. 1 juta orang yang akan menuntut kita di akhirat nanti karena kepercayaan yang tidak bisa kita jalankan. Saudaraku kaum muslimin pencinta amal ibadah yang kami cintai karena Allah, oleh sebab itu jangan sampai aman yang diberikan kepada kita disia-siakan. Orang banyak berprinsip seperti ini. Sesungguhnya katanya, kebaikan itu
akan memasukkan ke dalam surga. Betul, itu tidak salah. Tapi jangan salah. Kebaikan memang jalan menuju surga. Tapi jangan salah, perlu diingat. Kezoliman justru akan menghalangi kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang mengingat kebaikan, tapi lupa kezoliman yang dilakukan kepada orang lain. Bukankah mengabaikan amanah adalah kezoliman? Andai kata kita seorang pemimpin, 1 juta orang yang kita pimpin, dan kita abaikan amanah mereka, banyak yang kita zolimi, banyak yang kita membuat mereka sakit hati dan menangis. 1 juta orang itu akan menuntut kita di hari akhirat ketika kita bisa menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan untuk memimpin orang banyak, memimpin diri kita sendiri pun kita harus berkaca lebih dulu untuk mengevaluasi berapa banyak amanah-amanah yang tidak bisa kita tunaikan. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, jadilah orang-orang yang amanah. Sebab ketika Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW melihat, diberikan gambaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang seseorang yang memikul kayu balok yang besar. Lalu orang itu tersungkur karena berat memikul beban kayu balok itu. Tersungkur, hancur mukanya, berdarah bibirnya, patah giginya, hancur mukanya. Dia menjerit, merintih, memohon ampun kepada Allah. Ya Rabb, ampunkan aku. Jangan engkau tambah beban berat dengan memikul kayu balok yang banyak ini. Rasul menangis dan menyatakan kepada Jibril, ya Jibril, ini gambaran apa yang diperlihatkan oleh Allah tentang orang seperti ini? Jibril menjelaskan, ya Rasulullah, itulah kelak. Inilah gambaran yang kelak siksaannya akan diberikan bagi orang-orang yang diberikan amanah tapi tidak bisa menjalankan amanah dengan baik. Dia akan dipikulkan kayu balok yang besar yang akan menimpa dirinya sendiri. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, jagalah amanah. Karena amanah itu kelak akan dipertanggungjawabkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, apa yang paling ringan? Para murid menjawab, yang paling ringan adalah kapas. Yang lain menjawab, yang paling ringan guru, itu adalah udara. Sebagian lain menjawab, yang paling ringan adalah angin dan udara. Sang guru tersenyum, engkau benar. Saya tidak menyalahkan engkau. Sebatas itulah kemampuan yang dapat kalian lihat dalam panca indera mata kalian. Ketahuilah, yang paling ringan adalah meninggalkan sholat. Kebanyakan umat Islam enteng sekali, mudah sekali meninggalkan sholat. Sholat yang hanya 5 menit sampai 10 menit, mereka mudah meninggalkannya. Mereka sanggup mengangkat karung misalnya, mengangkat benda-benda yang berat, tapi untuk melaksanakan sholat berat sekali, ringan sekali, enteng sekali. Padahal yang enteng-enteng itu, yang ringan-ringan itu, kelak menjadi beban berat di hari akhirat nanti. Awalu yahasabu yaumil qiyamah as-shalah. Sesungguhnya yang akan diperiksa oleh Allah, yang akan dihisab oleh Allah, yang akan diperhitungkan oleh Allah di hari kiamat nanti, bukan hajimu, bukan puasamu, bukan zakatmu, bukan sedekahmu, tapi sholat. Sholat akan diperhitungkan di akhirat nanti. Karena setelah kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah dalam rukun Islam, kita bersaksi bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak kita sembah, dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusannya. Yang kedua, sebagai umat Islam kita wajib menunaikan sholat, karena sholat ini akan menjadi pertanggungjawaban pertama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesombong-sombong manusia di muka bumi ini bukan orang yang membanggakan ilmunya saja, bukan orang yang membanggakan hartanya saja, tetapi sesombong-sombong manusia di muka bumi ini ketika diberikan oleh Allah waktu untuk bersujud kepada Allah, dia tidak mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan yang kelima, apa yang paling besar dalam hidup kalian? Mereka menjawab, yang paling besar itu sepengetahuan kami guru adalah bumi ini, begitu besar, begitu luas. Ada lagi menjawab, ada yang lebih besar. Yang paling besar itu adalah matahari, melebihi daripada planet-planet. Sang guru tersenyum, betul. Hakikat yang sebenarnya, ketahuilah wahai murid-murid sekalian, yang paling besar adalah hawa nafsu. Maka suatu saat para sahabat menghadapi perang Uhud. Korban dari kaum kafir berjatuhan, banyak yang tewas. Dari umat Islam pun lebih 100 orang yang syahid di medan perang. Lalu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, sungguh kita menghadapi perang yang besar. Tidak, kata Nabi, ini perang kecil. Perang besar ya Rasul, karena berapa banyak sahabat-sahabat yang syahid di medan perang. Tidak, kata Rasul, ini perang kecil. Kenapa seperti itu ya Rasul? Kita sedang menghadapi perang
yang kecil dan akan menuju perang yang besar. Perang yang besar itu adalah, ketahuilah, perang melawan hawa nafsu. Jadi yang paling besar adalah hawa nafsu. Berapa banyak orang yang besar badannya tapi tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Nafsu adalah anugerah Allah, bukan untuk dibunuh tapi untuk dikendalikan. Karena tanpa nafsu tidak akan berdiri gedung-gedung bertingkat. Tanpa nafsu tidak akan ada teknologi canggih. Tapi orang-orang yang beriman akan menjadikan hawa nafsunya itu menjadi jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Nafsu yang disebut dengan nafsul mutmainnah, nafsu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, sang guru bertanya kepada muridnya, apa yang paling tajam? Mereka menjawab, wahai guru, wahai imam, yang paling tajam adalah pedang. Sebenarnya lagi menjawab, yang paling tajam adalah pisau. Sang guru membenarkan, betul. Itu apa yang kalian ketahui, sebatas apa yang kalian ketahui. Itulah orang awam, tingkat awam. Hakikat yang besar, yang sebenarnya, hakikat yang sebenarnya adalah, yang paling tajam adalah lidah. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih menyatakan, hadis riwayat Bukhari, salamatul insan bihibzil lisan. Keselamatan manusia, bagaimana dia bisa menjaga lidahnya. Gara-gara lidah, berapa banyak rumah tangga berantakan. Gara-gara lidah, berapa banyak perceraian terjadi di antara suami dengan istri. Gara-gara lidah, tidak bisa menjaga lidah, persahabatan putus, saudara dengan saudara pun putus silaturahim. Bahkan sampai ke kancah politik sekalipun karena gara-gara lidah. Jagalah lidah, karena lidah yang kecil ini tak bertulang, tapi mampu membuat masalah besar dalam hidup ini. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, hanya lidah orang-orang yang beriman, yang ketika dia mengucapkan sesuatu akan bermanfaat bagi orang banyak. Hanya orang-orang yang beriman, ketika dia mengucapkan sesuatu akan menumbuhkan keceriaan, kebahagiaan, kesejahteraan, bahkan menjadi motivasi ibadah bagi yang lain. Oleh sebab itu, andai kata kita tidak mampu berbuat kebaikan dalam hidup ini, cukup kita berbuat dengan perkataan yang baik. Andai kata kita tidak mampu berkata dengan baik, diam lebih baik melalui doa-doa yang kita persembahkan untuk orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Saudaraku sekalian, pencinta amal ibadah yang kami cintai karena Allah, inilah 6 hal yang dapat kami sampaikan. Nasihat dari Syekh Kabir, guru besar Imam Ghazali, seorang ulama waliullah, tentang 6 hal ini. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan menjadi renungan kehidupan bagi kita semua untuk mencapai kebahagiaan, kesuksesan dunia dan akhirat. Terima kasih, mohon maaf. Sampai jumpa pada lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.